Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa la udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan, rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda siswa SMP yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali kita dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang strategi dakwah Rasulullah SAW periode Makkah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sangat sukses, sangat berhasil mendakwahkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Dari kondisi yang jahiliyah bisa merubah peradaban manusia menjadi peradaban yang amat luar biasa. Dari jahiliyah menjadi zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat sekilas tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala yang sikap dan perilakunya memang terjaga dari masa mudanya. Ketika melihat penyimpangan-penyimpangan kebiasaan dari orang kafir Quraisy, beliau melakukan tahannus, berdiam diri di Gua Hira, meminta, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pencerahan, agar diberikan ilham, agar diberikan wahyu. Maka turunlah wahyu pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Inilah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penanda bahwa telah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Perintah pertama dalam ayat ini adalah perintah untuk membaca. Inilah wahyu pertama turun. Kemudian berikutnya surah Al-Mudaththir, ini yang lebih spesifik menyuruh untuk berdakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir. Hai orang-orang yang berkemul, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. Al-Mudaththir ayat 1 sampai 10. Inilah perintah yang lebih spesifik menyuruh untuk berdakwah, yang lebih terang, yang lebih jelas untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang terdekat beliau, kepada keluarga beliau terlebih dahulu.
Ananda yang dirahmati oleh Allah, maka Nabi melakukan dakwah, menyampaikan kebenaran ajaran Islam, menyampaikan betapa indahnya kalau hidup dalam keislaman, hidup dalam nuansa iman. Maka beliau melakukan berdakwah dengan dua cara. Yang pertama, lebih kurang 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, menguatkan pondasi dakwah, terutama orang-orang terdekat beliau sampaikan terlebih dahulu. Yang kedua, dengan cara terang-terangan, lebih kurang 20 tahun beliau berdakwah secara terang-terangan. Artinya lebih kurang 23 tahun beliau menyampaikan risalah Islam ketika itu. Jadi jelas, dua cara dakwah, pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat keberhasilan dan kesuksesan dakwah beliau. Maka mula-mula yang masuk Islam itu, yang pertama masuk Islam itu adalah dari kalangan wanita dewasa yang sekaligus merupakan istri beliau, yakni Siti Khadijah. Siti Khadijah binti Khuwailid. Inilah wanita mulia, Ummul Mukminin, yang dari rahimnya lahir putra dan putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah orang pertama yang memeluk ajaran Islam, ibunda Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Yang kedua dari laki-laki dewasa, inilah sahabat terdekat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari kalangan anak-anak, itulah Ali bin Abi Thalib, dan di kalangan budak adalah Zaid bin Harithah. Inilah orang pertama yang memeluk Islam. Dari Siti Khadijah dan Abu Bakar juga mendakwahkan Islam, sehingga masuklah beberapa orang ke dalam agama Islam yang lebih dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama memeluk ajaran Islam. Siapa mereka? Di antaranya lebih kurang ada 12 orang. Pertama, Utsman bin Affan. Yang kedua, Zubair bin Awam. Yang ketiga, Talhah bin Ubaidillah. Yang keempat, Abdullah bin Mas'ud. Yang kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keenam, Abi Ubaidillah bin Jarrah. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Yang kedelapan, Al-Arqam bin Arqam. Kemudian yang kesembilan, Safiyah binti Abdul Muttalib. Kemudian Ummu Salamah. Kemudian Asma binti Abu Bakar. Kemudian Asma binti Amis. Dakwah ini dilaksanakan di rumahnya, pusat dakwahnya adalah di rumah Al-Arqam bin Arqam. Inilah orang-orang yang pertama memeluk ajaran Islam di saat sangat sulit, di saat orang-orang kafir sangat gencar untuk memerangi Islam. Inilah disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kemudian turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Islam secara terang-terangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Al-Hijr surat yang ke-15 ayat 94. Setelah perintah ini turun, maka Rasulullah SAW pertama kali mengumpulkan para sahabat di kaki Bukit Safa. Dakwah secara terangan pertama kali dilakukan di Bukit Safa dengan mengumpulkan kerabat dan dari Bani Muttalib. Seruan ini diterima sebagian kerabat beliau dan ditentang oleh sebagian yang lain. Kerabat yang paling menentang adalah Abu Lahab. Inilah proses dakwah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW dalam keadaan terang-terangan, dan ditentang oleh dedengkotnya kafir Quraisy yang bernama Abu Lahab. Ananda dirahmati Allah, tantangan demi tantangan terus dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah Islam. Tantangan pertama, Nabi dicaci maki, diejek oleh orang-orang kafir, mencaci maki dan mengejek Rasulullah beserta pengikutnya. Orang-orang kafir Quraisy mencaci Rasulullah dan mencaci pengikut Rasulullah SAW. Tantangan yang kedua, Nabi dilempari dengan kotoran onta. Kemudian tantangan ketiga,
Nabi Muhammad SAW menyiksa bahkan membunuh budak yang baru masuk Islam. Menyiksa bahkan membunuh budak yang baru masuk Islam. Dibunuh, disiksa seperti Sumayyah dan sebagainya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mengancam akan membunuh Nabi Muhammad SAW seperti yang dilakukan oleh Suraqah. Suraqah ingin membunuh Rasulullah SAW. Inilah tantangan-tantangan dalam menyampaikan ajaran Islam periode Makkah. Nabi dicaci, pengikutnya juga dicaci. Nabi dilempar dengan kotoran, kemudian Nabi disiksa, pengikutnya juga disiksa, kemudian Nabi pun diancam untuk dibunuh. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ancaman, siksaan, rongrongan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy tidak menyurutkan langkah Rasulullah SAW. Tidak sedikit pun Nabi merasakan gentar, karena yang disampaikan itu adalah firman Allah, pesan-pesan agama yang pasti benarnya. Maka orang-orang kafir Quraisy melakukan cara-cara lain bagaimana supaya hati Nabi Muhammad itu ditundukkan. Biasanya orang manusia kalau ditawarkan dengan sesuatu yang menarik perhatiannya, maka mungkin akan mudah berubah keyakinannya. Maka ditawarkanlah 3 hal kepada Rasulullah SAW. Yang pertama ditawarkan oleh orang kafir Quraisy itu berupa harta benda, ditawarkan emas, perak, berlian, ditawarkan itu, tapi ini ditolak oleh Rasulullah SAW karena perjuangan yang murni. Bukan untuk sekedar mendapatkan harta, bukan untuk mendapatkan emas, perak, dan berlian, tetapi memang untuk menegakkan kalimatul haq, kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi ini, lebih khusus saat itu ketika beliau berada di kota Mekah. Kemudian yang kedua, karena tak berhasil dengan harta, maka ditawarkanlah dengan tahta, diberikan tahta kekuasaan. Asalkan mau meninggalkan menyampaikan ajaran Islam, maka mereka bersedia menyerahkan kekuasaan apa saja yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini pun ditolak oleh Rasulullah SAW karena perjuangan yang murni, bukan untuk mendapatkan kekuasaan. Kemudian yang ketiga, ditawarkan kepada Rasulullah SAW wanita, yang biasanya banyak orang yang tergelincir karena godaan ini, tapi Rasulullah menolaknya. Sekali lagi, karena perjuangan Rasulullah lillahi ta'ala, demi tegaknya kalimat tauhid di atas muka bumi ini. Tawaran yang diberikan oleh orang kafir Quraisy tidak menyurutkan langkah Rasulullah SAW untuk menyampaikan kebenaran ajaran Islam. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat lagi perjalanan dakwah Rasul SAW. Perjalanan yang penuh hikmah, perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan pendidikan. Ketika kita membaca secara detail perjalanan kehidupan Rasulullah, itu adalah kehidupan perjalanan yang penuh dengan nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil pelajaran, ya, tibar untuk bekal kita menjalani kehidupan ini. Mari kita lihat ketika rongrongan orang kafir Quraisy makin menjadi-jadi, pengikut Nabi Muhammad SAW dari hari ke hari makin bertambah. Siksaan demi siksaan luar biasa dihadapi oleh pengikut beliau. Maka beliau perintahkan untuk hijrah ke Habsah. Terjadi tahun 613 sampai 615 Masehi. Raja Habsah waktu itu dikenal dengan nama Raja Negus Najasi, yang nama aslinya bernama Asama bin Abjar. Raja yang adil, raja yang memang memiliki kepedulian, kemudian menerima orang-orang hijrah dari Mekah dengan terbuka. Kemudian sahabat hijrah, ketika itu ada beberapa orang yang sudah hijrah, di antara Sa'ad bin Abi Waqqas, Jahsi bin Riyab, kemudian Abdullah bin Jahsi, Ja'far bin Abi Talib, yang memimpin kelompok pertama. Ada Utsman bin Affan, Ruqayyah istri Utsman bin Affan, Abu Huzaifah bin Utbah, Sahlah binti Suhail istri Abu Huzaifah, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abdul Sa'ad, Ummu Salamah istri Abdullah bin Abdul Asad, Utsman bin Ma'zum, Amir bin Rabi'ah, Laila binti Abi Asmah istri Amir. Inilah orang-orang pertama yang hijrah ke Habsah. Kemudian Nabi pun terus diboikot oleh orang kafir Quraisy.
diboikot. Di antara boikotnya, kaum Quraisy tidak akan menikahi orang Islam. Yang kedua, kaum Quraisy menerima nikah dari orang Islam. Kaum Quraisy menerima nikah dari orang Islam. Yang ketiga, kaum Quraisy tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Kaum Quraisy tidak akan bicara ataupun menengok orang Islam yang sakit. Kaum Quraisy tidak akan mengantarkan mayat orang Islam ke kubur. Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan orang Islam sebelum menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Inilah boikot-boikot yang sangat merugikan, yang sangat membuat penderitaan bagi orang-orang yang sudah memeluk Islam saat itu. Kemudian boikot ini berjalan lebih kurang 3 tahun. Tetapi ternyata ada juga orang kafir Quraisy yang merasakan tidak tega melihat Rasulullah SAW. Kemudian pengumuman boikot yang ditempelkan di Ka'bah itu dirobek oleh Zubair bin Humayyah, Hisham bin Amir, Mut'im bin Adi, Abu Bakhtari bin Hisam, dan Zam'ah bin al-Aswad. Zam'ah bin al-Aswad diboikot, dan ini kemudian dirobek perjanjiannya. Kemudian dalam perjalanan dakwah berikutnya, Rasulullah SAW setelah ditinggal oleh Siti Khadijah dan Abu Talib, kemudian Rasulullah merasakan kesedihan yang amat mendalam karena dua orang yang selalu membela telah tiada. Rasulullah pun mencoba mencari tempat berdakwah yang baru. Beliau pergi ke Taif bersama Zaid bin Harithah, menemui kerabatnya di sana yaitu Bani Thaqif. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang-orang Taif sudah diprovokasi, sudah diberikan berita-berita tidak benar, sehingga mereka semuanya menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diserangnya Rasulullah. Barangkali ini saja yang bisa dijelaskan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.